bersatu dalam kasih, bersama melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami, aku dan seisi rumahku, memuji dan memuliakanmu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkanmu, bersatu hati mengasihimu, melayani Tuhan seumur hidupku. Bersatu dalam kasih, bersama melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami, aku dan seisi rumahku, memuji dan memuliakanmu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku. Shalom, jemaat Tuhan di lingkungan Gereja Kristen Jawabi dan juga jemaat Tuhan di Gereja Kristen Jawa se-Klasis Klaten Barat. Kami mengucapkan selamat pagi dan salam berjumpa kembali bersama kami dalam ibadah kesempatan pagi ini, Minggu 24 Oktober 2021. Ibadah yang dilayankan secara tatap muka dan juga live streaming. Dalam kesempatan kali ini, dalam rangka kita mengikuti ibadah keluarga dan sekaligus ibadah dalam rangka Hari Raya Penuaian. Ibadah ini disiarkan juga melalui kanal YouTube PKCOD dan juga disiarkan melalui 91,6 RSBD FM, Radio Siaran Publik Kabupaten Klaten. Maka kami ucapkan selamat pagi, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Sengenge nyunar kanthi mulya, angine mitit klawan reno, manu ing oceh ana ing wit-witan, kewane nyenggut ana ing pasuketan. Kabeh padha muji Allah kang mulya, kabeh padha muji Allah kang mulya. Matahari bersinar terang
burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di taman. Semua yang mengejar kepada kita dan memuji nama Allah yang esa, dan memuji nama Allah yang esa. Sengenge nyunarkan timulyo, angine mitet klawan reno, manu ing oce ono ing wit-witan, kewane nyenggut ono ing pasukatan. Kabeh padha muji Allah kang mulya, kabeh padha muji Allah kang mulya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di taman. Semua yang mengejar kepada kita dan memuji nama Allah yang esa, dan memuji nama Allah yang esa, dan memuji nama Allah yang esa, dan memuji nama Allah yang esa. Selamat pagi, Bapak Ibu, Eyang Kakung, Eyang Putri, anak-anak remaja dan pemuda yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, pagi ini kita dipertemukan dalam ibadah keluarga dan sekaligus ibadah Hari Raya Penuaian tahun ini. Kami menyapa juga buat seluruh jemaat GKJ Wedi dan seluruh jemaat gereja yang terhimpun di Klasis Klaten Barat, baik yang ada di Klaten maupun yang berada di luar kota, yang dapat menyaksikan tayangan ini melalui channel YouTube GKJ Wedi. Marilah sebelum kita masuk ke dalam ibadah keluarga dan ibadah Hari Raya Penuaian, pagi ini dalam hati kita masing-masing mengakui dan meyakini bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Tuhan mencipta manusia sebagai makhluk yang istimewa. Ia melengkapi manusia dengan akal, budi, dan rasa. Namun, kita juga merupakan makhluk yang rapuh. Kita mudah terluka. Dalam kerapuhan itu, kita memerlukan pertolongan Tuhan. Di dalam keyakinan kepadanya, kita dapat berharap untuk memperoleh ketenangan batin. Tuhanlah kekuatan kita. Hanya daripadanya lah kita memperoleh keselamatan. Jemaat yang terkasih, mari kita memohon kekuatan kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu Tuhan adalah kekuatanku.
Tuhan adalah kepala keluarga kita. Ia memerintah atas keluarga-keluarga kita. Kita mengalami banyak dinamika dalam relasi di antara anggota keluarga. Ada kalanya, tanpa kita sadari, kita saling melukai. Untuk itulah, sesungguhnya kita memerlukan pertolongan Tuhan, Sang Penyembuh luka. Ia memberikan kepada kita perintah agar bertindak di dalam hikmat kasih Tuhan. Demikianlah perintah Tuhan. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Amsal 3 ayat 3 dan 4. Bapak, Ibu, dan jemaat terkasih, mari kita berdoa memohon pengampunan dari Tuhan. Ya Tuhan, sebagai manusia biasa, tentu kami penuh dengan dosa, baik melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, baik yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja, yang telah melukai orang-orang di sekitar kami. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon ampun kepadamu ya Tuhan. Biarlah belas kasihan dan kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, mari kita terima berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari kitab Amsal 20 ayatnya yang ke-7. Kitab Amsal 20 ayatnya yang ke-7, demikian firman Tuhan. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Dan mari kita tanggapi bersama-sama berita anugerah yang kita terima dengan menaikkan lagu pujian dari Kidung Jemaat 318, bait yang pertama dan kedua. Berbahagia tiap rumah tangga. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pemuda-pemudi, dan juga anak-anak semua, mari kita siapkan hati untuk menerima sabda Tuhan. Dan sebelumnya kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang menjadi sumber berkat dalam kehidupan kami, Tuhan yang menjadi penyembuh bagi setiap kami yang terbeban dan sakit. Hari ini kami buka hati untuk sabda-Mu. Kiranya sabda Tuhan yang sebentar akan kami terima dapat menjadi pegangan bagi kehidupan kami untuk melanjutkan hidup yang Tuhan berikan, sehingga kami senantiasa semakin bersukacita dalam kami menjalani hidup, sehingga hanya ungkapan syukur yang kami naikkan kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akan membaca Alkitab kita. Kita baca dari Injil Markus pasal 10 ayat 46 hingga ayat yang ke-52. Markus pasal 10 ayat 46 hingga 52 yang demikian. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin ia keras berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau."
Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Tentu yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan mampu menghayati dalam kehidupan sehari-hari kita. Haleluya. Bapak, Ibu, dan juga jemaat yang terkasih dalam Tuhan, yang kakung, yang putri, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, Papa, Mama, pemuda, pemudi, anak-anak semua, syukur pada Tuhan, hari ini kita bisa beribadah bersama-sama dalam ibadah keluarga. Atau kalau mungkin yang lebih ngetren, itu disebut dengan ibadah intergenerasional. Artinya apa? Jadi ibadah tanpa sekat kategori umur. Dari balita, dari 1 tahun bahkan kurang daripada itu, sampai yang kakung, yang putri yang sudah berusia 70 ke atas, bersama-sama beribadah dalam ibadah keluarga. Dan terlebih pada hari Minggu ini, kita juga bersama-sama menyatakan syukur kita melalui ibadah khusus unduh-unduh atau Hari Raya Penuaian. Biasanya Hari Raya Penuaian dilaksanakan ketika bulan Mei, pas waktu Pentakosta. Tapi 2 tahun terakhir ini, karena pandemi, dengan melihat situasi dan perkembangan yang ada, maka majelis memutuskan digeser di dalam bulan keluarga. Itu juga ada pemahaman bahwa kiranya ucapan syukur ini menjadi ucapan syukur keluarga, baik bapak, baik ibu, dan juga anak-anak semua. Semua bersyukur, semua memberikan persembahan seturut dengan apa yang bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Itulah sedikit ketika kita bisa menghayati, memaknai tentang Hari Raya Unduh-Unduh pada saat ini. Dan juga saat ini kita belajar bersama dari Bartimius. Dalam perikop yang sudah kita baca tentang Bartimius. Siapa Bartimius? Bartimius adalah seorang pengemis yang buta. Mungkin kalau kita membaca ayat ini, anak-anak semua yang di rumah tentu pasti tahu lagu sekolah minggu ya. Ada orang buta minta-minta. Nah, yuk kita nyanyi dulu bersama ayah, ibu, ya, kakek, nenek di rumah masing-masing nyanyi. Ya. Bisa tuh semua ya? Pasti bisa. Yuk nyanyi. Na 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 ya. Ada orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya celik, matanya celik, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Matanya celik, matanya celik, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Ya, puji Tuhan, hari ini kita bisa menyanyi bersama dengan Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, gitu, Papa, Mama, dan juga Simbah, mungkin yang Simbah. Ada orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Yesus melihatnya dan orang buta itu disembuhkan. Orang buta itu bisa melihat kembali. Ya, anak-anak, pemuda-pemudi, bapak ibu yang kakung, yang putri, di dalam perikop ini orang buta disebutkan namanya, yaitu Bartimius. Ini sebenarnya tidak lazim. Kenapa tidak lazim? Di beberapa cerita tentang mujizat penyembuhan dan mujizat-mujizat yang lain tidak pernah menyebut seorang nama.
Tapi di dalam Injil ini disebut namanya yaitu Bartimius. Bartimius sendiri artinya adalah anak Timotius. Ya, Bartimotius. Maaf, Bartimius artinya anak dari Timius. Nah, jadi memang agak unik ini. Kenapa bisa sampai namanya diketahui? Ya mungkin karena memang dia sudah terkenal di wilayahnya. Wah, ini namanya Bartimius. Mungkin kalau dia tidak dikenal, mungkin ya hanya disebut sebagai orang buta, si buta dari Yeriko, gitu kan. Tetapi dalam ayat ini disebut namanya Bartimius, anak dari Timius. Bisa saja yang terkenal bapaknya Timius, bisa saja dia sendiri terkenal, namanya Bartimius. Satu hal yang dapat kita hayati bersama, apa sebenarnya yang membuat menarik di sini? Agaknya kalau kita bisa melihat Bartimius ya, adalah seorang Kristen, kemungkinan ini ya, ada beberapa ahli yang mengatakan demikian, memiliki keyakinan besar ya, atau orang yang percaya datangnya Mesias, keyakinan besar pada Yesus sebagai Mesias ya. Jadi kemungkinan bahwa Bartimius sudah mengenal Yesus sebelumnya, paling tidak mendengar Yesus sebelumnya, yakin tentang Mesias. Jadi keyakinan Bartimius bahwa Yesus adalah Mesias dapat dilihat cara ia menyapa. Apa yang disebut oleh Bartimius pada Yesus? Bartimius menyebut, Yesus anak Daud. Wah, sambil berteriak-teriak. Ya, nguwuh-nguwuh kalau dalam bahasa Jawa. Yesus anak Daud. Pertanyaannya, kenapa Bartimius tidak menyebut Yesus orang Nazaret? Tapi kenapa Bartimius menyebut Yesus anak Daud? Ini beda nih maknanya. Mungkin kalau kita atau orang buta, si Bartimius tadi menyebut Yesus anak Nazaret atau orang Nazaret, mungkin dia hanya melihat bahwa Yesus adalah anak seorang tukang kayu bernama Yusuf, itu aja. Tapi ketika Bartimius menyebut Yesus adalah anak Daud, kasihanilah aku, kata Daud, ini yakin bahwa Yesus adalah keturunan Daud yang menjadi Mesias. Inilah yang menjadi keunikan ya. Bartimius yakin bahwa Yesus adalah seorang Mesias. Jadi kalau kita melihat di dalam Markus sendiri, Injil Markus memang tema-temanya tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang sudah hampir dekat, hampir datang ya. Di dalam kerajaan Allah itu ada seorang raja, ada Mesias. Siapa? Yesus anak Daud atau Yesus keturunan Daud ya. Jadi memang sebenarnya di sini ada keunikan tersendiri ketika Bartimius menyebut Yesus sebagai anak Daud gitu ya. Dan satu hal yang dapat kita hayati bersama, memang Bartimius untuk mendapatkan kesembuhan bukanlah yang mudah. Ada dua hambatan. Yang pertama itu adalah hambatan fisik. Ini yang pertama, hambatan fisik. Memang tidak disebutkan dalam Injil yang sudah kita baca. Kebutaan Bartimius itu sejak lahir atau karena sakit atau mungkin hanya sebagian saja gitu yang buta, atau memang tidak bisa melihat sama sekali. Memang tidak dijelaskan di sini. Ya, apakah matanya masih berfungsi sebagian atau benar-benar tidak bisa melihat, tidak dijelaskan di sini. Ya, tetapi kalau kita bisa melihat, pasti ketika matanya terganggu, entah sebagian, entah mungkin seluruhnya, entah karena apa, pasti geraknya terbatas, gitu kan? Mobilitasnya tidak selancar orang yang bisa melihat penuh, gitu. Tapi pasti terbatas komunikasinya, kemampuannya, termasuk kemampuan membangun relasi juga pasti terbatas karena tidak bisa melihat. Ya. Kita dapat membayangkan bagaimana upaya besar Bartimius untuk memperoleh perhatian Yesus. Ia tidak dapat melihat apa yang terjadi di sekitarnya. Ia hanya berpedoman pada suara-suara. Inilah kelebihan saudara-saudara kita yang tidak bisa melihat. Coba Bapak Ibu kalau punya tetangga atau mungkin juga saudara kita ada yang tidak bisa melihat, mereka biasanya lebih punya kepekaan untuk bisa mendengar sesuatu daripada kita, atau merasakan sesuatu yang orang biasa seperti kita
Tidak bisa dirasakan. Ya, oleh karena itu ini yang menjadi catatan menarik ketika Bartimius walaupun tidak bisa melihat, tapi sebenarnya ada gerakan-gerakan yang bisa ia lihat. Ya, pengaruhnya besar sekali di sini. Ya, pengaruhnya besar sekali di sini. Ya, oleh karena itu kalau kita bisa melihat bagaimana sesungguhnya ini hambatan yang dihadapi oleh Bartimius, hambatan fisik. Yang kedua adalah hambatan sosial. Ketika Bartimius berteriak-teriak, ya, anak Yesus, anak Daud, kasihanilah kami. Orang banyak bilang, diam kamu, ya, jangan berteriak-teriak. Semakin dilarang, semakin Bartimius berteriak semakin keras. Ya, Bartimius, maaf, Yesus anak Daud, kasihanilah saya. Jadi semakin dilarang semakin keras teriaknya. Ini sesuatu hal yang saya kira menjadi hal yang luar biasa, gitu kan. Jadi semakin dilarang semakin keras teriaknya. Ya, jadi ini hambatan sosial, ya. Jadi kalau kita bisa melihat seperti ini. Ya, jika orang banyak memarahi Bartimius, Yesus justru menyambut dengan keramahan. Bartimius tidak dapat mendekat pada Yesus, namun Yesuslah yang memanggil Bartimius, biarlah ia datang kepadaku. Ini sesuatu hal yang sebenarnya sungguh sangat menarik, gitu ya. Ketika Yesuslah yang datang, Yesus tidak memarahi. Gitu. Walaupun tadi ketika Yesus bilang panggillah dia, murid-muridnya bilang teguhkanlah hatimu, itu artinya siap-siap kamu dimarahi Yesus, gitu kan? Karena kamu berteriak-teriak manggil-manggil Yesus, gitu ya. Tapi Yesus malah tidak memarahi. Yesus hanya bertanya, sebenarnya apa yang kau kehendaki, yang aku perbuat untuk kamu? Jawabnya apa? Rabuni, supaya saya dapat melihat. Hanya minta supaya bisa melihat. Sebenarnya pertanyaan Yesus pertanyaan biasa. Ini pernah ditanyakan Yesus, ya, kepada muridnya Yakobus dan Yohanes. Apa yang kau minta aku perbuat untuk kamu? Walaupun bedanya, kalau Yakobus, Yohanes minta tentang tempat yang terhormat. Tetapi Bartimius tidak. Bartimius hanya melihat supaya ia bisa melihat. Dah, itu aja. Hanya bisa melihat, itu aja. Jadi satu hal, kalau kita bisa melihat bahwa tindakan Bartimius di sini sungguh menunjukkan keteguhan hati dalam berusaha memperoleh kesembuhan. Ia gigih menghadapi rintangan yang ada. Ia tidak melihat hambatan sebagai sebuah titik yang mengakhiri harapan. Ia masih dapat melihat harapan itu ada dalam diri Yesus. Keyakinan Bartimius sekaligus menunjukkan bahwa ia cukup mengenal keberadaan dirinya di hadapan Allah dengan amat baik. Itulah Bartimius, orang yang teguh. Dia ingin sembuh, dia berusaha sekuat tenaga. Hambatan ada, tapi ia tidak peduli hambatan itu ada. Demikian pula mungkin kalau kita bisa melihat, atau juga mungkin kita sedang sakit, gitu kan. Kita berusaha berjuang dengan keras untuk sembuh. Apapun bisa kita lakukan, ya, itu luar biasa. Dan saya percaya Bapak Ibu yang saat ini juga sedang sakit menyaksikan atau bergabung dalam ibadah melalui YouTube ini maupun juga dari radio RSPD di gelombang 91,6 FM. Saya percaya ketika saudara sakit, saudara juga berusaha terus untuk bagaimana supaya bisa sembuh, gitu, dan berjuang luar biasa. Oleh karena itu, satu hal yang dapat kita hayati bersama bahwa kesungguhan, keteguhan, harapan itu pasti akan selalu ada. Seperti Bartimius, dia tidak peduli hambatannya apa, tapi ia mencari Yesus, ia berjumpa dengan Yesus, ia berjumpa dengan Yesus. Oleh karena itu satu hal yang dapat kita hayati bersama saat ini, bagaimana kita sungguh-sungguh bisa belajar dari Bartimius ini tentang kesembuhan. Yakinkah bahwa kita akan disembuhkan oleh Tuhan? Yakin. Bartimius yakin. Dia memiliki pengharapan. Sehingga tema saat ini, aku pasti sembuh, itu sungguh-sungguh bisa kita hayati bersama. Aku pasti sembuh mengandung suatu kesadaran bahwa ada yang tidak beres dalam diri kita, ada sesuatu masalah dalam diri kita, sekaligus keyakinan bahwa ketidakberesan itu dapat dibereskan dengan pertolongan Tuhan Sang Penyembuh. Memang kita yakini Tuhan adalah Sang Penyembuh, Dia selalu ada untuk kita. Malah mungkin kita yang mungkin tidak ada untuk Dia. Yesus selalu ada untuk kita, tetapi Yesus malah, atau kita yang mungkin tidak selalu ada untuk Dia.
Mari kita mulai saat ini belajar untuk selalu ada bagi Tuhan. Kalau Tuhan pernah bertanya kepada Bartimius, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Bisakah sekarang gantian kita yang bertanya, apa yang kau kehendaki Tuhan supaya aku perbuat dan berikan bagimu? Hidupmu dan apapun yang kau punyai, persembahan adalah wujud kita memberikan terbaik bagi Tuhan. Persembahan dalam wujud apapun, pemikiran, uang, tenaga, karya, pelayanan di berbagai macam bidang. Termasuk ketika saat ini kita mengadakan unduh-unduh, itu juga bagian dari kita menghayati bagaimana karya Tuhan juga ada dalam diri kita. Bukan besar kecilnya persembahan yang kita berikan, tapi ketulusan dan ucapan syukur yang kita berikan pada Tuhan. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Tuhan menyertai kita dan kita menjadi sembuh. Dan kesembuhan kita, mari kita gunakan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Amin.
Halo, selamat siang Pak Doni. Ya. Oh ya Pak Doni. Puji Tuhan kalau barangnya sudah selamat sampai tujuan. Mana Pak Doni? Oh, mau pesan lagi. Ya bisa Pak Doni. Besok dikirim untuk model gambarnya ya Pak Doni ya. Ya, biar kita pelajari, biar segera dikerjakan. Ya Pak Doni, sama-sama. Terima kasih Pak Doni. Selamat siang. Telepon dari siapa ya Mas? Kok senang sekali wajahnya? Dari Pak Doni Bu. Oh, Pak Doni yang pesan wastafel kemarin. Iya. Terus ngabari gimana? Katanya barangnya sudah sampai aman. Oh, terus sama uangnya sudah ditransfer? Sudah ini Bu. Ya puji Tuhan, selama pandemi ini penjualan kita kan merosot. Sekarang sudah mulai rame lagi, jadi bisa untuk karyawan, tenaga kita biar tidak mengurangi tenaga kerja Bu, kasihan mereka. Iya ya Pak. Terus sekarang ini kan pas ngepasi besok itu hari Minggu itu tanggal 24 itu kan pas ada acara Rioyo unduh-unduh ya Pak yo. Puji Tuhan sekali, berkat Tuhan memberikan berkat kepada kita pas ngepasi Rioyo unduh-unduh ini. Iya Bu. Kok ya pas juga ya Bu. Besok Rioyo kita dapat rezeki, Tuhan ngasih rezeki atas pemesanan Pak Doni kemarin. Ya udah Mas, sana gek neng ATM. Lah ngapain Dek? Ya ambil uang lah, masa mau beli lipstik ke ATM. Sekalian kan kemarin Ibu wis menyisihkan sebagian itu, terus nanti kan digabung itu buat Rioyo unduh-unduh gitu Mas. Ya wis, aku tak siap-siap nang ATM. Lah tapi lipstiknya jadi enggak? Ah, tebas mentah wae lah, nggak usah pakai lipstik. Corona kan pak maskeran, nggak usah pakai lipstik, nggak kelihatan kok Mas. Wes gek sana berangkat. Tak berangkat ya. Oke, hati-hati ya Mas. Ya. Sebentar, Cak Pinter. Papa itu mau ke ATM, mau ambil uang buat Rioyo unduh-unduh, oke? Meneh iki. Waduh, PPKM diperpanjang meneh. Wah, lah terus rano event iki. Pikir kuwi PPKM rampung terus ana event, bahan-bahanku kae semene gendang dadi klambi. Lah terus nyicil tagihane piye iki? Wah, duh, mumet iki. Walah, sekolah isih online, terus pegawai kantoran isih WFH. Lah kayak nganti kapan iki coronane kira rampok-rampok iki, mumet iki. Mah. Rene saya tamah dulu Mah. Ngapa to, Pak? Bengak-bengok iki, Pak. Mumet iki, Mah. Wah, iki lho, beritane iki lho. Wah, ora apa-apa. PPKM diperpanjang meneh terus piye iki? Ngombe tes ya, Pak. Oh, Mah. Adem pikir, Pak. Saya mah ra iso mah nek ngono mah. Iki Dinas yo ana hari raya penuaian mah. Lah terus adek iki wis meh 2 tahun lho, orderane ya sendet-sendetan. Rapo disyukuri
disyukuri Pak, siji loro disyukuri. Yang penting sanggo Mak. Ya ora ngono, Ma. Tapi kan terus ki piye ki engko nek ade mosok persembahan sithik ya isin omahku, Ma. Rasa isin. Persembahan kok isin. Persembahan tuh dengan tulus hati kok isin. Rasa Tuhan tuh tidak menilai dengan nominal, tetapi dengan hati. Gimana kamu menyerahkan persembahanmu kepada Tuhan? Ya bener sih, Ma. Tapi terus piye ki? Maksudnya kan PPKM diperpanjang terus ada bayar tagihan liyane piye? Mobil lah pajak ya lho, lah bayar terus piye? Oh ya tanggal kapan Pak? Ya bulan Mas to, awal bulan esuk to. Ade ana pemasukan terus piye iki? Bapak rasa bingung-bingung. Masalah pajak mobil, mama wis nabung. Terus nek persembahan hari penuaian besok, mama wis nyicil tiap bulan, mama wis nyisihke nggo persembahan. Jadi kita memberi dengan ikhlas, dengan tulus, karena kita mengucap syukur kepada Tuhan. Oh, berarti wis aman ya, Ma? Iya. Oh, ya wis nek ngono berarti ya wis ya nek iki PPKM diperpanjang terus ra apa ya. Ora apa-apa. Kita bersyukur Pak wis dipelihara Tuhan sampai saat ini. Oh, ya wis nek ngono, Ma. Minum sik, Pak. Ya wis. Wis. Mama tak masak sik nek nu. Ya wis. Sing masak sing enak ya, Ma ya. Ya. Makasih ya, Ma. Ya. Iya, hati-hati ya. Ini sangunya besok untuk jajan ya. Oh iya, kan besok haji penuah ya. Gimana kalau ini untuk persembahan kita saja? Iya, boleh ya Pak. Ditahan hati terus ya. Boleh. Jangan lupa Oma juga persembahan. Iya. Oke, siap. Sudah diingatkan Tita. Terima kasih. Ya, pamit Oma. Hati-hati. Dadah Oma. Pakai masker dulu ya, pakai jaket. Dadah Oma. Dadah. Dadah Oma. Leren sih, niki unjukane, unjuk sih, rumen toy. Nuwun ya, Bu. Sami. Nuwun ya, Bu. Au. Waduh, seger tenan, ndasel tenan. Tane ya, Bu. Seger. Seger tenan. Bu, kebon kae ning gedange apik mes 10 karo telo. Rencanaku engko apa iso tak unduk. Nggih. Piye penake rencana tak unduk? Nggih diundhuh mawon. Monggo. Nek pun wayahe diundhuh mawon. Rencanane Bu anggo apa? Rencanane lho. Lah pripun? Nek kon tekan omah gampang. Mungkin kalau gue neng pasar ya apa-apa. Neng, niku sok minggu niku enten dulu-dulu Pak. Kelingan udah. Ya kelingan wong bapak wis sering nonton HP, nggon HP ene bapak sering maca. Iki gak gandeng saiki iki nembe Covid iki lho Bu. Dadi ora oleh undho-undho ya penake piye ya apa didol engko dite susu hijau ya kena ngono ae. Masane saiki lagi ene Covid dadi ora oleh ngono. Nggih mboten napa-napa. Sanadyan to undhuh-undhuh niku ngangge amplop, ning nggih saged mawon niku telone karo gedange iki ditoteng gereja. Ya mungkin dingge sinten nang telo niku ya ngangeni kok. Mungkin kersane digodhog panitiane napa digodhog warga, napa-napa telo niku ngangeni, Pak. Nek suwe ramangan telo ya
kepengin kok. Niku nek kula, nek Bapak kira-kira setuju, ngoten. Oh ngono. Bapak iki setuju banget. Nek ngono, mbak ayo mbak nyang sakit dibedol kok mbak di gonyang gedung-dungke enak ngono ae. Yuk nyang sawe yuk. Nggih. Udah. Iku neng Ditake sing utang. tunjuk sik, wah niku sing gawe karo sepenuh hati, sepenuh cinta. Ngono ya Bu. Nggih. Tenang ya. Wes, iki arek landhep karo pacule landhep kok nggon gedang tak pres lho wis. Nang nyang sawe yuk. Nggih, kula tak njupuk caping sik, Siang. Bapak sisan jangan komen Bu. Nggih, niki kula sindahne sik nggih. Ya. Waduh. Kok potol ibu. Digedhetke. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam prosesi Hari Raya Penuaian atau unduh-unduh. Adapun dasar firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama untuk menghaturkan persembahan terambil dari kitab Ulangan 16 ayat 10 yang demikian. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu, sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, pada awalnya persembahan panenan adalah persembahan syukur atas hasil usaha bercocok tanam. Persembahan panenan adalah ungkapan terima kasih atas perkenan Tuhan yang menumbuhkan biji yang ditanam dan mengeluarkan buahnya. Sebagaimana Tuhan memperkenankan kita manusia mengusahakan bumi agar hasilnya menjadi sumber makanan kita. Tanpa pertolongan dan kemurahan Tuhan, mustahil benih tanaman bisa tumbuh dan berbuah. Seperti tertulis di dalam beberapa ayat nasabda seperti ini, berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Kejadian 1 ayat 29 dan Mazmur 104 ayat 14. Demikian pula di dalam Roma 11 ayat 36 tertulis demikian. Kini kerja kita tak hanya dapat terlihat dalam wujud tanam menanam, apapun karya kita diajak untuk mengingat akan pertolongan Tuhan. Mustahil kerja kita menghasilkan berkat buat diri kita, keluarga dan sama kita, karena firman Tuhan dalam Roma 11 ayat 36 tertulis demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan adapun makna dari persembahan syukur ini adalah: 1. Tanda bukti meyakini bahwa Tuhan Allah berkuasa menumbuhkan benih dan mengeluarkan buah dari tanaman yang ditanam. Tanda syukur di hadapan Tuhan yang telah berkenan memberkati usaha cocok tanam dan setiap usaha serta karya lainnya. 3. Menjadi bagian dalam upaya melestarikan bumi dan alam bagi kemaslahatan seluruh ciptaan. 4. Keikutsertaan menjadi bagian dalam mengupayakan kepedulian dan keadilan bagi setiap kehidupan. Sayurku
Di tengah-tengah peribadatan kepada Allah, kami mewakili segenap jemaat di sini, berkenankan mengaturkan persembahan panenan dari hasil bercocok tanam dan kerja kami, sebagai tanda syukur atas kuasa, kasih, dan kemurahan Tuhan yang melimpahkan berkat panenan dan kerja kami. Dengan penuh ungkapan syukur, kami Majelis Gereja Kristen Jawadi menerima persembahan panenan dan hasil kerjaan seluruh warga Jemaat GKJ Wedi. Kiranya Tuhan terus senantiasa melimpahkan berkat atas usaha-usaha kita di waktu-waktu yang akan datang. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersama akan mengumpulkan persembahan dan marilah kita iringi dengan kidung jemaat 337. Betapa kita tidak bersyukur. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, marilah persembahan panenan dan persembahan syukur kita atas pekerjaan kita aturkan di hadapan Tuhan di dalam doa. Saya hantarkan. Ya Allah, Bapa Surgawi, Engkau yang berkenan atas usaha dan kerja kami, atas pekerjaan kami, bahkan di masa pandemi, berkat dan anugerah Tuhan tiada pernah berhenti mengalir kami rasakan. Saatnya Tuhan di hadirat-Mu kami bertelut syukur dengan mengaturkan persembahan panenan dan hasil pekerjaan kami. Kiranya Engkau memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan kemurahan agar kami bisa bekerja dengan tekun dan giat, jujur dan berhasil baik. Kami mohon kemurahan-Mu agar pada musim yang akan datang kami dapat menikmati hasil yang melimpah, dijauhkan dari segala hama dan penyakit, usaha dan kerja diberkati, rezeki, kelancaran, dan kecukupan. Kami mohon kemurahan-Mu memberikan akal, budi, dan hikmat, agar kami dapat bekerja dengan giat, jujur, dan penuh tanggung jawab. Ajar kami ya Tuhan, untuk selalu bersyukur di setiap hari yang terjadi atas apa kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan persembahan panenan dan hasil kerja kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, mari bersama dengan seluruh jemaat Tuhan yang ada di seluruh dunia, kita perbaharui pengakuan iman rasuli kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekarang undurlah dari tempat ibadah ini untuk melanjutkan kehidupan kita masing-masing, dan kiranya Tuhan Sang Penyembuh akan menyembuhkan saudara semua, menyertai saudara semua, dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bersatu dalam kasih, bersama melayani, dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami, aku dan seisi rumahku, memuji dan memuliakanmu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkanmu, bersatu hati mengasihimu, melayani Tuhan seumur hidupku.
Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakanmu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkanmu, bersatu hati mengasihimu, melayani Tuhan seumur hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkanmu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkanmu, bersatu hati mengasihimu, melayani Tuhan